Dan saya juga akan terus memprovokasi kalian semua untuk bikin lagu berbahasa Palembang juga. Oke guys, balik lagi di Stunting Beras Channel, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi. Nah, jadi seperti biasa guys, kita disponsori oleh Gis Kopi nih. Tuh, dinginin suasana. Mau panas aja nih Om ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui hari ini kita datengin lagi nih secara personal seorang musisi. Kita sebut dulu seorang musisi nih. Tapi kita akan cerita lebih dalam, lebih jauh tentang seorang yang hari ini jadi guest kita nih, seorang Andi Liso yang cukup dikenal lah di Sumsel ini. Sedikit mengupas perjalanan musik terutamanya di Kota Palembang. Kita akan cerita soal apa pandangan Om Andi Liso tentang musik di Palembang, perkembangan, perjalanan, dan yang pasti juga mungkin ada hal-hal yang dia buat lah, atau ada project lah bisa dibilang kan. Jadi ini kita sekali lagi kita hadirkan di sini Om Andi Liso. Boleh Om? Ting. Buka lagi Om. Iya. Tadi aku buka ya. Iya, siap Om. Udah ngap-ngapan ya soalnya. Sama Om. Jadi inilah guys, Om Andi Liso. Mungkin nggak terlalu banyak kita kenalin lagi lah, karena sebelumnya sempat juga kita undang di Stunting Beras Channel ini. Nah, jadi hari ini khusus kita ngobrol-ngobrol santai nih Om ya. Siap Om Andre. Kita akan bicara tentang seorang Andi Liso yang kalau menurut cerita konon kabarnya gitu Om ya. Tapi belum legend belum lah Om ya. Belum. Menuju. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Amin. Ya, apapun itu bukan masalah menjadi legend Om ya, tapi usaha. Iya. Om ya. Usaha untuk terus menghidupkan musik terutamanya di Kota Palembang. Iya. Dan menjadikannya pundi-pundi. Itu realistis. Realistis. Ya, artinya memang harus ditarik bahwa musik ini memang harusnya secara ekonomi menghidupi. Betul. Harusnya seperti itu. Ya kan, karena yang seperti kita tahu kalau di luar Palembang udah banyak kehidupan musisi yang memang up lah dari musik ini, Om ya. Tapi kalau kita bicara musik ini sebenarnya bukan bicara cuma soal bisnisnya, Om ya, tapi spiritnya, Om ya. Yes. Ya, semangatnya, dan itu yang harus terus, karena musik ini universal. Ya, Om ya, semua menyukai musik. Betul. Ya kan, semua menyukai musik dari kecil, mulai dari lagu Nina Bobo, ya kan Om ya, sampai perkembangannya. Dan kita akan bicara tentang musik secara utuh nih Om. Duh, buka juga nih, ngap juga nih. Secara utuh berat ya. Iya, secara utuh, musik secara utuh. Iya. Mungkin sampai masuk ke bicaranya soal bisnis, karya dan bisnis. Itu yang artinya tadi Om melihatnya itu sebagai harusnya musik itu pun bisa menghidupi para musisi. Ya, kalau soal nasib, soal apa sih, semua orang tentu beda-beda Om ya. Iya. Tapi spiritnya harus sama. Betul. Tetap harus ini Om ya. Nah, oke, jadi kita mulai nih Om ya, introduksi dikit tentang Om Andi Liso. Nama dulu Om, Andi Liso. Ada hubungan dengan Ari Lasso nggak nih Om kira-kira? Liso, Lasso. Apa ini nama asli Om ini di KTP? Liso itu nama orang tua. Oh, Liso nama orang tua. Asli orang? Ayah saya orang Magelang. Orang Magelang. Ibu saya orang Batak. Oh, orang Batak. Liso ini apa? Marga bukan? Singkatan nama orang tua. Oh, singkatan. Nama Oke, orang tua. nggak usah disebut nama ya. Iya, dan itu memang diamanahkan oleh ibu saya disuruh pakai nama panggung itu. Oh, cocok. Walaupun saya sudah dari awal menyadari bakal keseret-seret sama Mas Ari. Oh, gitu. Tapi
saya pikir doa orang tua pasti ada berkahnya. Kan? Betul. Mungkin kalau Andy Jackson mirip Michael Jackson gitu Om ya. Oke Om. Jadi tadi kita sebelumnya ini agak bincang-bincang nih Om ya. Kita tadi Om cerita sedikit. Om ini mulai berprofesi musik secara mulai masuk lebih dalam, bisa dibilang musik profesional itu di 2006 Om ya. Nah, itu sebelumnya Om apa Om? Sebelum kita ngomong bicara musik yang benar-benar Om jalani. 2006 ke bawah berarti Om ya? Ya, 2006 ke bawah itu kan masih mengenal musik dengan cara remaja lah. Cara remaja. Happy sendiri Om main gitu dan teringat akhirnya zaman awal tahun 2000-an kan itu sudah mulai ada program rekaman ya. Software untuk rekaman. Software rekaman. Udah mulai denger lah. Terus saya ingat banget tuh waktu itu saya mau skripsi. Oh masih kuliah tuh, Masih kuliah. Alasannya mau ngetik skripsi, minta beliin komputer, padahal sebenarnya buat rekaman. Oh, jadi zaman Om tuh rekaman sudah ada software ya? Sudah ada software. Sudah bisa produce sendiri walaupun masih sederhana lah. Amatir banget Om. Amatir ya? Amatir banget. Oke. Terus Om dulu sempat kerja ya sebelum? Ya dari situ kan musiknya masih sambil jalan aja sih Om, buat nambah pengetahuan, hobi aja kan. Sebenarnya juga sampai sekarang masih hobi sih. Tapi masuk dunia kerja. Oh, sempat di dunia kerja. Sempat dunia kantoran di bank lah, Om. Iya, tadi ya. Di perbankan. Terakhir di perbankan. Di perbankan ya. Terakhir di perbankan. Jadi gimana tuh dari biasa nyium bawa duit dengan duit jatuh ya enggak? Sekarang jadi musik gitu. Nah, sekarang oke lah. Itu sedikit perkenalan di awal-awal. Mungkin kalau kita terlalu jauh ke belakang juga nanti waktunya nggak cukup nih Om ya. Iya. Jadi kita langsung aja di 2006 nih. Di 2006 itu bisa dibilang berarti Om nih off ya dari pekerjaan-pekerjaan tadi. Nyambil Om. Nyambil. Kerja sambil main musik tuh. Oh kerja, tapi bisa itu bagi waktunya Om? Bisa nggak bisa Om, akhirnya kadang-kadang begadang paginya keteteran gitu. Oh gitu-gitu, tapi bisa dibilang 2006 itu Om sudah mulai masuk ke musik profesional ya? Profesional banget sih belum, tapi sudah mulai artinya berkarya. Sudah mulai fokus berkarya. Udah mulai berkarya. 2006 sekarang 2021, berarti sudah 14 tahun ya kurang lebih. Iya. Nah, awal-awal tuh gimana Om? Ceritanya bisa dibilang mulai terjun ke dalam dunia musik yang bisa dibilang profesional lah ya? Awal motivasi berkarya ya. Kenapa jadi kan Palembang itu ada beberapa jalur lah Om ya. Ada yang zaman itu sudah ada kafe yang perlu band reguler, ada ya. Terus kemudian ada festival-festivalan. Biasanya festival apa tuh? Festival musik. Tanding, yang kompetisi. Sponsor dari. Iya dari rokok ya. Bikin kompetisi kan? Kompetisi musik itu yang juara-juaraan gitu Om. Terakhir di zaman itu juga radio-radio sudah mulai memberi ruang untuk musik indie. Indie. Zaman dulu ada namanya indie label. Betul. Ya, jadi ini indie label ini boleh Om kupas dikit nggak Om pengertian indie label? Sebenarnya sih yang saya tahu ya indie itu bukan genre, tapi dalam artian gaya bergerak sebuah musisi itu seorang musisi yang memang self funding ya. Self funding. Karena dulu kita bisa bilang dominasi musik ini kan kalau kita mau buat masuk ke dalam dunia rekaman ya pasti masuk ke dapur rekaman, Iya, dikelola perusahaan. Dan dikelola oleh suatu perusahaan atau kalau dalam istilah musik ini label. Betul. Mungkin teman-teman ini yang waktu itu belum punya kesempatan untuk nggak punya akses lah. Atau akses, pakai akses juga Om. Ya artinya kan kita belum, waktu itu kan komunikasi lewat internet belum seperti sekarang. Masih chatting Om zaman dulu ya. mau cari alamat label aja ya nggak bisa lewat internet, pasti ke sana kan. Dan pasti di label juga kita ketahui melalui proses-proses. Ada proses yang sesuai selera lah. Selera pasar Om ya. Jadi seperti itulah guys, awal-awal Om ini dari 2006 itu festival ke festival. Iya sempat nyobain. Tapi di situ Om juga katanya nyiptain lagu nih Om. Sudah nyiptain lagu di waktu. Jadi awalnya gini Om. Di antara tiga tadi reguleran, festivalan sama musisi yang berkarya. Reguleran saya nggak sanggup, nggak kuat. Reguleran itu apa tuh? Jadi home band. Oke. Iya. Saya nggak sanggup harus ngulikin lagu orang tiap hari banyak-banyak gitu. Terus kan kerjanya malam Om. Nggak sanggup saya. Terus yang kedua festivalan menang, sempat pernah ada kompetisi best of the best, kita juara 1, pernah ada best gitar juga. Genrenya apa waktu itu, pop? Waktu itu rock
tapi rocknya klasik Om. Rock klasik. Contohnya rock klasik itu seperti apa? Terakhir kita itu, saya nama bandnya dulu terakhir Lucille. Kami pernah menang Best of the Best festivalnya Valcontech. Kami main Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody Queen ya. Queen. Oke. Wah. Ya, tapi teman-teman tuh mainnya lebih gila dari kompetitif itu. nggak Om festivalnya? Kompetitif. Mereka teman-teman banyak mainin Dream Theater atau apalah yang tingkat skillnya lebih tinggi ya. Tapi ternyata bagi saya waktu itu ternyata rezekinya kita yang menang. Iya, itu Om yakin nggak kalau Om itu karena skill atau doa ibu? Bukan karena bagi hasil sama juri. Oh, bukan. Jangan dong. Jangan kayak gitu. Itu mental yang nggak bagus itu kan. Tapi akhirnya saya stop Om festivalan. Kenapa stop? Karena saya tahu diri, saya main gitarnya nggak jago-jago banget. Udah cukup lah, udah menang juara. Tapi zaman Om itu memang Om akui ya, kalau anak-anak muda itu ternyata yang kalau dibilang bakat musik itu banyak Om ya. Banyak. Dan Om juga mengakui kalau sebenarnya banyak yang luar biasa sebenarnya. Banyak. Untuk Palembang nih Om, iya, Palembang atau Sumsel. Gini Om, Palembang itu salah satunya musiknya tumbuh dengan nuansa kompetisi ya. Jago-jagoan, hebat-hebatan gitu. Skill ya. Main gitar yang ngebut banget, main drum yang banyak yang seperti itu. Dan saya menyadari saya bukan di antara kaum tersebut. Saya mainnya biasa aja. Tapi kok bisa menang Om? Ya itu ya. Itu tadi doa ibu ya. Ternyata menurut kita biasa, tapi kadang-kadang menurut orang luar biasa. Betul. Kita nggak ngerti juga Om. Betul. Saya hanya jadi diri sendiri aja ternyata ini. Nah akhirnya udahlah gue berkarya aja lah. Akhirnya berkarya. Oke. Nah waktu itu Om juga sudah mulai nyiptain lagu Om. Om masih ingat nggak lagu pertama Om itu apa Om? Lupa Om. Waduh. Judulnya lupa, tapi judulnya, ya? tapi pengalaman main lagu itu pertama kali di studio kelas 3 SMA sama teman-teman inget. Teman-teman pada ngatain lagu saya jelek. Lagunya lagu Palembang atau lagu masih Indonesia? Lagu barat waktu itu. Lagu barat ya? Berarti bagus nih bahasa Inggrisnya Om ya? Bahasa Inggris waktu itu, tapi nggak pernah diselesaikan. Nggak pernah diselesaikan. Oke. Tapi yang pertama kali rilis Om, dengan rekaman yang amatir itu 2003 atau 2004 ya 2004 kayaknya 2000. Rekaman amatir itu seperti apa sih Om? Coba Om jelasin dulu. Zaman kita dulu kan ada DVD ya. DVD player ya. Ada mic kelas yang harga 50.000. Iya. Rekaman pakai itu dulu. Berarti langsung nyambung. Kagak ada mic kayak gini, kagak ada dulu. Kagak ada. Belum ngerti. Mixing itu nggak ada ya? Ada software. Di software itu ya. Tapi kan saya enak kuping aja. Belum ngerti teori, belum ngerti pembagian frekuensi, nggak paham. Pokoknya jalan aja udah gitu. Iya. Jadi seperti itu loh Om ya, awal-awal itu sebagai pembuka lah ya, artinya ada keberanian dulu lah Om ya kan? Keberanian berkarya, nggak banyak hambatan ini itu enggak kan, seperti itu. Nah sekarang Om ini kalau kita tarik dulu sekarang dulu Om ya, apa nih Om mendefinisikan diri Om ini di musik saat ini nih, apa nih Om? Tadi Om bilang apa nih, Koplo Palembang, pelopor musik, mungkin sedikit menyatakan diri gitu Om. Ya. Karena ini kita ngomong perjalanan Om kan cukup panjang nih Om ya, dari 2006 Om start tuh ya. Tapi kalau kita gali terlalu banyak waktu yang harus dipakai ya untuk bahas ini kan. 14 tahun loh perjalanan musik Om ini kan. Itu. Nah, sekarang Om mendefinisikan diri Om itu apa Om? Untuk di musik sekarang. Saya secara pribadi mendefinisikan pertama sebenarnya musik itu hobi, Pak. Nah maksudnya diri Om sekarang? Iya, saya ini seorang figur Andi yang hobinya bermusik. Hobinya bermusik. Kenapa saya bilang hobinya bermusik? Sebenarnya kan kita sama-sama ngerti lah, musik itu banyak yang dikorbankan, hasilnya belum jelas. Ya. Itulah kenapa saya menggunakan mindset musik ini hobi. Kalau saya berpikir musik ini mau jadi selebriti, udah lama saya berhenti Pak, karena ruginya terlalu banyak. Makanya mindsetnya hobi. Nah atas dasar hobi itu saya terus berkarya. Sekarang menyentuh masuk awalnya ngepop, tapi akhirnya timbul kesadaran untuk mengangkat budaya. Nah, masuklah ke lagu-lagu Palembang. Ya, jadi kayak pernah yang kita bahas di podcast sebelumnya Om ya, dengan anak-anak Om siapa Sigit ya, Om Gatot ya. Om Gatot ya. Om Gatot ya, jadi istilahnya memang kayaknya lagi cari-cari bentuk nih Om ya. Musik Palembang itu yang seperti apa sih gitu, yang artinya tetap ada nilai-nilai budaya atau suatu identitas Palembang, tapi juga bisa diserap oleh pasar. Betul. Jadi Om tetap realistis berarti kan? Betul. Bahwa ini suatu bisa dibilang perjuangan. Nggak cuman pengen lagu itu
apa namanya disukain atau cuman ngasilin duit? Ada misi tertentu berarti nih Om? Bisa dibilang? Betul, tetap ada misi ingin memposisikan Palembang gimana caranya bisa masuk ke industri nasional lagu berbahasa Palembang. Iya, karena Om ini 14 tahun loh malang melintang sampai punya definisi itu kan pasti udah coba nih pop segala macem. Iya. Akhirnya apa sih yang pengen ya seiring umur Om kita kan harus tahu nih tujuan bermusik Om tuh kemana gitu kan? Nah itu ternyata menghabiskan waktu kurang lebih 14 tahun untuk mencari konsep diri bermusik itu buat apa sebenarnya. Ternyata panjang ya. Panjang. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada kesempatan sharing dengan saya, apa yang saya jelasin serap aja. Karena itu adalah hasil 14 tahun akhirnya menemukan ternyata bermusik gua mau begini gitu. Nah, buat diketahui nih selama 14 tahun sampai hari ini kita ketemu nih Om bisa nggak dibilang ada puncak Om, pencapaian Om yang dibilang puncak lah? Bisa menurut Om ya? Menurut Om. Jadi gini Om, saya berhenti di perbankan itu paling 5 menit lah cerita ini. Boleh. Dari perbankan berhenti karena dapat kontrak rekaman di label. Kontrak rekaman di label. Okay. Karena kita anak daerah minim informasi dan orang Palembang yang sudah duluan masuk industri saya nggak ngeling juga. Jadi dengan polosnya gue pasti jadi seleb nih, mikirnya gitu kan? Karena kebenarannya label itu sedang mengelola salah satu artis yang lagi booming. Jadi mikirnya stereotyping aja pas jalan juga. Ternyata pas di sana kan nggak seindah yang dibayangkan. Malah di situ adalah menjadi awal kekecewaan saya terhadap musik. Oh, iyalah, jatuh bangun lah ya. Kecewa banget. Okay. Kecewa banget. Ternyata musik tidak menghasilkan apa-apa. Waktu di sana, akhirnya saya pulang ke Palembang. Dan 5 tahun berhenti main musik, nggak denger musik apa-apa kecuali denger sholawat, denger qosidah, denger ngaji, murotal, masih mending lah Om, masih ke arah situ ya. Karena wajar lah Om, kalau dari segi umur kan yang namanya anak band itu, kalau zaman-zaman kita tuh kan bisa dibilang favorit lah Om, anak-anak favorit lah, keren gitu Om. Nah, untuk step berikutnya ya kekerenan tadi ya gimana lah, bahkan ada istilahnya grupis punya fans, harapannya kan seperti itu kan, jalan-jalan keliling Indonesia atau enggak untuk kemungkinan ke dunia gitu kan, bayangannya pasti seperti itu kan, wah-wahnya umumnya anak muda ngeband lah ya betul, umumnya kan seperti itu kan, betul. Urusan hal-hal dunia jadi di pikiran kan cuma itu doang. Om bilang kecewa nih Om, apa sih Om yang bikin Om karena nggak laku lagunya. Oke. Lagunya udah dijalanin sama label, programnya berjalan separuh, kita kena tipu. Waktu itu ada yang ngedanain Om. Kita sih nggak rugi duit, tapi kan coba Om jelasin dulu, ketipu tuh gimana maksudnya? Jadi gini, mungkin jadi pelajaran juga nih. Ada pengusaha, bankers juga sebenarnya, ngelihat lagu saya itu bagus menurut beliau, akhirnya kita dimodalin buat promo. Promonya itu diserahkan pada label. Nah itu label dari 100% kesepakatan cuma ngasih kita paling 30% promonya. Sisa duit tuh ditilep tuh. Gimana sih Om? Dibilang promo itu seperti apa Om? Share-nya itu gimana Om? Label itu ngasih agenda Om. Nanti promonya ke A, B, C, D, E, F, G terus gitu. Biaya kosnya sekian. Oke. Nah jadi ini kita bisa dibilang titip edar lah. Tapi dibayarin orang. Si orang itu beli itu paket. Oke, gua mau Andi dipromoin ke sini nih. Gua bayarin nih sekian puluh juta. Tapi ternyata one prestasi. Intinya begitu. Akhirnya di situ juga saya nyadarin, ternyata modal karya doang. Kalau pola di dunia musik itu emang nggak bisa kita langsung naik gitu, memang harus ada yang sponsorin. Bisa nggak kalau memang kita sendiri gitu? Bisa kalau punya duit. Aduh. Nggak, maksudnya khususnya kalau Om lihat nih Om menurut kacamata Om sendiri, dunia musik di Indonesia ini talent itu cukup nggak Om? Nggak cukup lah Pak. Serius Om? Nggak cukup Pak. Berarti musik enggak, kalau jadi berpikirnya jadi berarti musik tuh kayak ya lu bukan cuma pinter nyanyi tapi lu harus berduit juga gitu. Enggak, bukan cuma berduit aja ya. Itu kan gimana, itu kan bercandanya ya. Iya. Sebenarnya kalau serius ini Om. Gini deh. Ini untuk motivasi loh. Gini Om. Jangan misinfo nih. Paling gampang jelasannya gini. Gimana jelasinnya? Pengalaman nih Om ya. Kalau kita ngomong cuma modal talent doang nih, modal talent doang. Sekarang contohnya, teman-teman, ajang pencarian bakat di Indonesia itu banyak. Sudah berapa angkatan yang idol-idolan lah, katakanlah seperti itu. Dan sekarang dari idol-idol itu yang bertahan di industri hanya 1-2 orang kan. Tapi mungkin tujuan mereka kan kepentingan TV nih ya. Kepentingan TV kan untuk rating.
Artinya pembinaannya ya lebih artinya bakat saja tidak cukup. Oke. Harus ada tim sesnya, Pak. Oh. Tim sesnya ini siapa? Manajemen kah? Manajemen itu orang yang kelola atau kita kelola sendiri kah? Nanti dari manajemen itu baru menentukan program, dari program muncullah kos-kos yang mau dihabiskan. Kos ini sih dari sumber dananya dari mana? Betul. Artinya kan ketika kita memilih masuk ke situ bahwa ini industri. Betul. Yang namanya industri pasti ada kos. Iya. Kejam lah, Om. Bisa dibilang semanis kejamnya itu semanis hasilnya juga, Om. Iya. Berarti yang bakal di atas bakal sesuai. Seperti itulah ya. Intinya proses. Nah, ini kita agak menarik juga ini, guys. Tadinya sebenarnya gue pengen bahas Andi Liso, tapi kesini agak tertarik ke dunia industri musik terutama di Indonesia. Nah, kaitannya ke Andi Liso gimana nih? Kenapa? Ya, seperti itu. Jadi Om mengalami titik terendah lah bisa dibilang. Om kecewa waktu itu. Waktu itu ya, kecewa. Comebacknya gimana Om? Comebacknya itu adalah waktu itu 5 tahun, Pak. Saya ini kan termasuk orang yang produktif bikin lagu ya. Terus dalam 5 tahun itu bikin lagu satu pun saya nggak bisa. Karena saya sudah mikir musik nggak ada gunanya. Tapi iseng-iseng mau coba bikin lagu nggak bisa. Sama sekali tidak bisa. Tapi ketika menemukan bahwa musik itu ternyata hobi, which is itu saya bisa menemukan kesimpulan itu dibimbing oleh temannya Om Andre, salah satu praktisi senior hipnoterapi. Oh, sampai segitunya Om ya? Sampai segitunya Pak. Oke. Sampai segitunya. Karena berarti memang di dunia musik ini nggak cuma jago-jagoan, mental juga perlu berarti Om. Sangat Pak. Oh guys tuh, buat yang baru lu siapin mental lu ya. Sebenarnya di setiap bidang tuh mental perlu. Tapi karena pola kita bicaranya industri musik, artinya nggak cuma bisa genjreng-genjreng nyanyi suara bagus pun tetap harus punya skenario lah yang terbaik itu Om. Kalau skenario yang paling skenario yang di atas Om, tapi kita secara finalnya. Jadi seluruh effort itu memang harus dikeluarin Om, skill segala macem ya nggak Om. Jadi intinya begitu dibantu terapi oleh Pak Haji, saya menemukan ternyata konsep saya bermusik itu hobi sebenarnya. Dan begitu dapat bahwa itu hobi, hati saya sepakat itu hobi, kepala saya sepakat itu hobi, besoknya langsung bisa bikin lagu. Mungkin Om belum belajar disakiti Om. Biasanya orang yang belum belajar disakiti sebegitu besarnya gitu kan, agak trauma. Itu bisa dibilang kalau cerita Om tadi agak serem juga tuh ya. Kalau orang yang nggak kuat mental, ya agak-agak. Kalau bahasa Palembangnya sedeng ya. Tapi artinya kan gini Om, apapun bidangnya, ternyata pelajarannya adalah temukan konsep diri secepat mungkin. Betul. Intinya itu sih. Betul Om. Betul. Saya dulu nggak ketemu konsep diri saya terhadap musik itu apa, saya nggak ngerti. Sama, nggak ada yang bimbing. mungkin seiring umur juga Om. Kalau gue pribadi sih, gue sekarang punya konsep bahwa gue nggak mau lagi berekspektasi berlebihan dengan manusia. Nah, seperti itu. Ya artinya kita enjoy aja loh. Dengan pengalaman kita yang dulu ya kan. Mungkin kayak Om terjun ke industri musik ternyata nggak seperti yang dibayangin dan Om belum ready. Dan itu adalah kemungkinan besar yang terjadi pada orang-orang yang memang mau fight di beginningnya Om. Ya kan? Bisa dibilang artinya mereka harus prepare juga soal itu. Mungkin waktu hilang, materi hilang, seperti itu kan? Ya pasti investasi waktu dan tenaga udah pasti lah. Betul. Wah, luar biasa guys. Inilah gambaran sedikit sih ya. Kita enggak bahas terlalu banyak hitam putihnya industri. Dan akhirnya gini Om, setelah perjalanan itu ketemulah konsep diri saya sekarang dalam konteks berkarya lagu-lagu Palembang. Saya itu dalam lagu Palembang saya masuknya ke jalur industri yang komersil. Industri komersil. Ya, karena saya pengen lagu Palembang yang saya buat diserap pasar. Kenapa masuk ke situ? Kalau musik yang tradisional itu sudah ada yang ngurusin Pak. Betul. Sudah ada dinas, sudah ada dewan-dewan. Nah, kita hargain lah. Cara mereka memang tujuannya kan beda. Di situ kita pikir sudah ada yang ngurusin. Jadi saya lebih berminat masuk ke yang industri, which is memang industri musik Palembang kan ya lemes banget ya. Saya mau mulai masuk ke situ, akhirnya bikin lagu-lagu yang sesuai tren sekarang. Om sedikit Om ya, kepalang kita tadi bicara soal industri. Menurut Om di kota Palembang ini sudah bisa belum disebut sebagai salah satu kota yang memprovide industri musik? Mungkin dari segi studio rekaman, mungkin dari segi talent-talentnya atau manajemennya segala macam. Menurut
Om sendiri di Palembang ini gimana Om? Menurut Om, yang setahu Om? Dari sisi talent, teknis juga loh Om. Iya, dari sisi talent sih sebenarnya banyak yang bisa Pak. Banyak yang bisa. Banyak potensial sekali. Tapi tinggal dibangun kesadarannya aja untuk berkarya ke arah musik Palembang. Oke. Itu yang pertama. Karena memang kan musik Palembang di Palembang musik ini nggak sekuat kuliner ya. Kalau kuliner kan udah jadi karakter kita banget. Betul. Musik belum terlalu seperti itu. Masih perlu dibangun kesadarannya. Tapi ini masih bicaranya industri Om. Iya. Artinya yang bakal mensupport seseorang nih, misalnya kayak ada orang yang baru dia punya apa sampai ke major label atau ke pusat, itu sudah cukup provide belum untuk menjual keluar? Iya, artinya naik itu orang. Saya nggak bisa jawab itu karena SDM ya, talentnya aja minim. Talentnya minim Pak. Yang komersil ya. Tadi kan bicaranya sampai ke industri kan. Ya, kalau talent banyak ya, tapi bakat banyak, tapi untuk masuk ke industri itu saya bilang. Oke. Jadi talentnya ini potensial secara musikal, tapi perlu dibangun kesadarannya untuk bikin karya berbahasa Palembang. Contohnya salah satu yang saya lakukan kemarin, saya ini sedang memprovokasi teman-teman untuk bikin lagu berbahasa Palembang. Tapi muka Om nggak cocok jadi provokator Om. Artinya gini Om, sebenarnya musik tadi kita bicara juga orang yang berinvestasi. Sebenarnya kan kalau kita ngomong komersil berarti bisnis nih Om. Iya. Bisnisnya pun bisa unlimited musik gitu loh, ya kan? Dan sampai kapanpun juga namanya musik kita selama masih didengar orang ya tetap duit masuk. Iya. Sekarang kaitannya dengan industri tadi Om. Sekarang ini gue mau nanya nih, sebenarnya di Palembang ini ada nggak sih orang yang benar-benar tertarik untuk menginvestasikan uangnya untuk menjadikan seseorang? Saya yakin ada. Ada banget, saya yakin ada banget. Ada aja orang-orang yang punya duit yang bingung duitnya mau diputar kemana, pasti ada kan Pak. Mencari-cari nih, bahkan lebih spesifik, dia sebenarnya pengen ngeputerin bisnis ya. Artinya kan kalau kita ngomong bisnis Om, dia harus nyambung lah ekuvalen juga dengan si bakat ini bakal jadi duit nggak gitu lah. Nah gini Pak, ya itu kan. Ya misalnya nih gue tajir nih punya 5T, bukan 2T, 5T misalnya kan. Kalau gue ngeliat memang Om Andi Liso ini punya feedback secara komersil ya, kenapa enggak gue coba. Gue taruh stay buat Om gitu misal, ngayal-ngayal nih Om. Yang konkret aja Om Andri, saya jelasin nih. Boleh. Saya sendiri sudah berusaha untuk menjadi eksekutif produser, artinya membiayai beberapa talent yang saya anggap bisa nih. Jadi ada yang akhirnya gagal, ada yang akhirnya berjalan. Saya biayai sendiri. Saya biasa yang biayain. Jadi produksinya itu mulai dari lagu saya bikinin. Tapi kalau Om kan, sorry Om kita potong, bukan motong. Cuman maksudnya gini, kalau Om kan memang punya pengalaman untuk musik. Maksud gue gini Om, kayak misalnya gue pencinta musik nih Om. Tapi gue bukan orang musik. Gue mau lihatnya dari sisi bisnisnya Om. Iya, nanti akhirnya sama gini. Gini. Saya ketika mau ajak teman-teman, saya ini punya bendera namanya Dawai Sriwijaya Pak. Dawai Sriwijaya itu misinya adalah menghidupkan katalog lagu-lagu Palembang. Dan di Dawai Sriwijaya saya tidak memposisikan diri sebagai musisi. Konteksnya saya sebagai pelaku bisnis. Saya mau jadi eksekutif produser, produser naik tingkat dong. Masa jadi musisi terus? Ya, kayak Dani kan dia punya manajemen sekarang kan, Republik itu ya. Kalau bicara Dawai Sriwijaya, lu bicara Andi sebagai produser, nggak bicara Andi sebagai musisi. Beda itu. Beda ya. Jadi saya mencoba rekrut beberapa teman. Saya pun mau, walaupun mungkin secara finansial kan pas-pasan juga, Pak. Saya mau gitu. Nah, tapi kendalanya kenapa? Kadang-kadang intinya begini, Pak. Belum nyambung nih antara pelaku bisnisnya yang mau modalin labelnya sama si talent. Belum nyambung. Artinya kepentingannya belum ketemu, akhirnya nggak bisa jalan. Contoh kecilnya gini, contohnya beberapa talent yang saya temuin, begitu saya tawarkan, lu nanti dapatnya sekian persen, atau gua bayar di depan sekian, gitu. Angkanya itu sudah proporsional dengan kontribusi dia sebagai artis. Kan yang lain saya semua yang bayar Pak. Tapi mereka kamu banyak banget dapatnya, kok gua dapatnya cuma segini? Ya wajar Pak. Kan saya yang danain semuanya. Betul. Makanya saya bilang, oh iya wajar, karena lu cuma nyanyi doang sebagai artisnya. Kalau mau lebih, berarti lu keluarin budget juga di biaya produksi. Nah, artinya kendalanya gini Pak.
teman-teman itu belum paham tuh. Masih menganggap bahwa menjadi talent itu dalam industri adalah segala-galanya. Justru kasarnya gini nih, dimodalin mau ngatur. Kasarnya gitu, dimodalin tapi mau ngatur. Ngatur orang yang modalin. Ya itu, gue bayarin lu ya, gue produksiin ya. Ya tapi kau yang modalin harus meloi selera aku, ya tidak bisa, nggak ketemu kan. Kita kan memproduksi dia itu, kita juga punya gambaran bisnis. Betul, kan, mau lempar ke sini ke sini. Gitu. Nah akhirnya itu yang menjadi kendala. Kebalik-balik kan kita sebagai pelaku bisnisnya, kita lihat ini prospek nggak ya, bisa jadi aset nggak buat gua. Betul. Saya rasa siapapun orangnya, awam sekalipun, ketika dia nyebur mau bisnis di musik kan dia pikirin itu, Pak. Ini jadi aset nggak, jadi profit nggak? Sama kayak kita punya ekspektasi tentang suatu barang, wah ini pasti bakal laku. Tapi ternyata pas dilempar ke pasar nggak sesuai ekspektasi kita. Itu Pak. Gini Om Andre. Makanya saya bilang ke teman-teman yang pernah saya tawarin, saya tuh udah mau modalin semuanya sampai ke produksi video klip, sudah pasti rugi. Ruginya udah pasti di saya, lu tuh tinggal nyanyi doang gitu. Tapi ternyata mereka masa nggak bisa, gua harus dapat, kita splitnya harus 50-50, yang nggak bisa. Dia bilang, kalau mau 50-50 lu bayarin biaya produksinya. Karena memang ini kita bicara tentang orang sih, Om ya. Artinya kan kalau kita bisnis orang, bukan trafficking, ya beda. Artinya kita mencari sesuatu, mendapat keuntungan karena feedback dia gitu kan. Misalnya dari nyanyi, dari apapun lah yang bisa kita iniin. Nah, itu biasa dalam dunia bisnis pun biasa. Bahkan nanti melekat juga mungkin iklan di situ, segala macam. Itu kan bisnis yang memang harus secara manajemen diatur. Nah makanya ini Om. Ini pengalaman pribadi ya, subjektif ya. Beberapa teman yang saya ajak kerjasama itu bagi saya sampel lah ya. Ternyata sebagian besar dari orang yang saya temui itu si artis belum aware terhadap bisnis musik itu gimana. Berarti sebenarnya bukan manajemennya yang nggak profesional, tapi orangnya belum aware. Dan dia bahasa Om halus aware. Orangnya belum paham tentang dunia profesional bisnis musik. Seperti itu kira-kira. Mereka hanya berpikir, industri musik itu besar karena ada kita yang bisa nyanyi, yang hebat. Padahal enggak, semuanya kan saling melengkapi, Pak. Dan gue yakin juga bintang-bintang dunia pun dibalik, walaupun ya sekelas apa ya bisa kita sebut Bruno Mars pun pasti ada manajemen. Yang ngatur ada, Pak. Pasti kan? Ada yang ngatur, Pak. Time schedule-nya dia harus profesional kan, seperti itu. Jadi ada satu masalah nih yang gue lihat, ternyata secara mentalitas bisa dibilang ini kita harus kritik dong, ya kan? Kritik itu bukan untuk jelek-jelekin, tapi untuk memperbaiki. Dalam rangka membangun. Bener. Dalam rangka bahwa membangun. Di dalam industri musik, kalau sudah bicara industri musik itu kita bicara sesuatu yang profesional. Profesional itu banyak ya, sesuai, proporsional juga. Mana part dia. Betul, profesional dan proporsional. Betul. Nah, jadi itu tadi gambaran sedikit tentang apa sih industri musik. Gue juga bukan orang musik, cuman sorry ya, gue juga kalau nggak berkenan ya gue nggak akan gue beli. Tapi gitu nggak kan. bisa nyalain juga, Pak. Karena balik ke yang saya bilang tadi, mungkin dia sebagai pelaku musik orientasinya kan beda. Kalau saya kan memang orang yang mau berkarya dan mau berindustri ya. Mungkin beberapa orang yang saya temui ini ada beberapa di antaranya adalah penyanyi reguler atau apa yang biasa festivalan. Memang nggak ngerti soal jadi bukan jadi permasalahan lebih besar lagi ternyata bukan tentang talent bakat orangnya Om ya. Orang ada yang bisa nyanyi bagus gitu Om. Banyak. Tapi begitu masuk ke industri mereka belum paham apa itu profesional seperti itu. Akhirnya tidak kooperatif kan? Tidak kooperatif. Bisnis nggak bisa jalan kalau gitu. Pak. Betul. Berarti itu juga harus dibangun kesadaran bahwa ya namanya musik itu nggak sekedar kalau kita bicara industri ini Om ya. Tidak sekedar cuman karena gue jago suka-suka gue dong, seperti itu kira-kira kan. Persis. Nah kan seperti itu. Persis. Tetap profesional tuh harus gitu Om. Nah jadi itu luar biasa Om. Nah sekarang nih Om tadi sebelum kita podcast juga cerita Om ini mendefinisikan diri Om ini sebagai pelopor musik pop koplo Palembang. Coba Om, apa yang coba Om definisikan itu seperti apa Om maksudnya Om? Saya itu memulai genre pop koplo Palembang. Pop koplo. Boleh Om jelasin dulu, pop koplo itu seperti apa Om? Pop koplo berbahasa Palembang ya. Pop koplo berbahasa Palembang ya. Saya ngeluarin lagu judulnya Budak Lorong. Budak Lorong teman-teman, itu
pertama kali di Palembang ada lagu pop koplo berbahasa Palembang. Koplo ini genre Om ya? Genre ya, jadi musik ya. Pop koplo berbahasa Palembang. Itu originnya Jawa ya? Nah, gini Om. Kalau kita bicara orisinalnya ya. Sama-sama tahu lah sejarah antara Palembang dan Jawa ini kan cukup dekat. Betul. Dan kita banyak dipengaruhi juga ya. Iya. Entah nih Palembang mempengaruhi Jawa atau Jawa mempengaruhi Palembang. Saya bukan ahli sejarah teman-teman. Tapi yang pasti banyak kesamaan. Contoh Om, contoh. Bahasa halus Palembang mirip banget ya dengan Jawa ya. Betul. Kulo sinten niki ya. Iya. Mirip kan? Iya. Kemudian masyarakat menerima bahwa itu adalah bahasa halus Palembang, walaupun punya kemiripan sangat banyak dengan Jawa. Dan yang kedua saya temukan di lapangan ada wayang Palembang yang sudah diakui sebagai salah satu warisan Palembang. Dan yang dalangnya Ki Agus Wirawan Rusdi itu mengatakan memang saya pernah ketemu. Memang ini warisan dari adaptasi dari Jawa. Yang dipalembangkan. Nah, atas dasar itu saya pikir, wah, saya mau mulai nih bikin musik adaptasinya seperti itu tapi berbahasa Palembang. Jadi secara kalau mengadaptasi sepanjang dia bicara merah putih di Indonesia itu justru saling support kan Om? Yes. Ya kan? Yes. Tapi identitas kita tuh tetap lagu koplo itu kan lagu yang berpengaruh nada-nada atau notasi segala macamnya dari Jawa nih Om ya. Iya. Cuman berarti Om menginput bahasa Palembang. Karena yang kita ketahui kalau lagu koplo itu secara bisnis lebih mudah diserap. Seperti itu nggak kira-kira Om? Memang ada keperluannya ke situ, Pak. Keperluannya ke situ dalam berarti konteksnya komersil kan. Ketika saya pikir saya punya mindset begini. Kalau sudah kita bicara komersil, perlu diserap pasar, kita harus ngikutin trennya. Tuh. Dan musiknya itu tidak, menurut saya bebas-bebas aja. Banyak tuh musik-musik yang berbahasa daerah, contohnya Karena Susayang punya Indonesia Timur, musiknya nggak etnik Pak, musiknya pop modern, tapi berbahasa daerah mereka, bisa booming. Terus Palembang ada lagu Oi Adek Berjilbab Biru, musiknya komersil, bisa booming. Artinya musiknya fleksibel aja, yang penting berbahasa daerah. Tadi juga Om cerita Om ini pengen seperti bukan meniru lah Om ya, tapi kurang lebih Om ini akan mengarahkan diri Om seperti Didi Kempotnya lah, koplo Palembang seperti itu ya. Itu influence kan. Siapa yang nggak tahu Didi Kempot? Saya dari SMP udah denger Didi Kempot Pak. Sama Denny siapa Om? Kalau yang zaman sekarang Denny Caknan lah ya. Denny Caknan ya. Denny Caknan. Jadi intinya tetap karena Om pengen, Om juga realistis, nggak mau nabrak tembok nih Om ya. Kalau sok mau bawa Palembang bukan berarti Palembang ini jelek, bukan. Cuman artinya untuk meresap secara bisnis. Ya strategi aja sih. Strategi aja. Itu maksudnya Om. Strategi. Dan terbukti Pak, lumayan Pak. Untuk ukuran lagu Palembang, lagu Budak Lorong itu direspon sampai 3.500 penonton, lumayan. Lumayan banget. Untuk lagu baru ya. Kalau lagu lama bisa sampai angka segitu ya wajar karena udah banyak yang kenal. Misalnya Job Mailang atau lagu Di Road atau apa ya orang udah banyak tahu. Tapi kalau lagu baru bisa di angka segitu menurutku pencapaian baik. Tapi secara umum Om kalau mau diterima oleh masyarakat Indonesia sebenarnya musik kayak khas-khas kayak ada etnik Jawa bisa dibilang kan orang Jawa ini termasuk yang terbesar di Indonesia Om. Salah satu yang terbesar lah. Etnis yang terbesar di Indonesia. Jadi wajar kalau mereka juga banyak yang dengar. Sekarang Om kalau seandainya memang dan bahasa Jawa pun sudah banyak meresap hampir di setiap lini kehidupan orang Indonesia kan Om. Nah sekarang nih Om bisa dibilang ambil resiko nggak dengan memasukkan bahasa Palembang yang secara pendengaran orang Indonesia umumnya itu kurang familiar. Nah, itu bahasanya kurang familiar. Gimana menurut pandangan Om itu? Harus ada yang memulai, saya yang mulai. Harus ada yang memulai. Pak. Kalau kita nunggu terus, siapa yang mulai nih? Jadi strategi Om kan sudah benar nih. Kalau Om mengadaptasi koplo dicampur sebenarnya lagu koplo inilah yang akan membawa lebih luas musik koplonya yang akan membawa lebih luas. Tinggal bahasanya. Nah, bahasanya ini kira-kira
ikut keangkat nggak dengan koplo Budak lorong bahasa Palembang. Nah, sekarang orang Kalimantan mau dengernya. Iya. Itu loh. Kalimantan atau taruhlah masih Melayu lah ya, mungkin masih paham. Taruhlah orang Timur misalnya. Iya. Nah, itu menyerap nggak? Atau orang-orang kota-kota besar lah, kayak maaf, selain Jawa ada Sunda. Familiar juga. Iya. Ya, kita bukan mau ini etnis bukan ya, tapi ini hitung-hitungannya lah Om. Artinya kalau bahasa Palembang, kalau bahasa orang Sunda ngomong itu naon gitu kan? Iya. Gitu kan? Artinya Om mau merebut pasar di Indonesia kan, nggak cuman orang-orang Palembang. Betul. Pasti Om nggak harapan Om nggak 3.500. Betul. Om pasti prediksi 3.500 itu orang Palembang yang dengar. Iya, betul. Mungkin 90% itu orang Palembang. Nah, itu Om anggap itu sebagai suatu resiko juga nggak Om? Familiar tadi. Sebagai tantangan lah Pak. Oke, sip. Jadi itulah poin utamanya Om. Artinya Om sebenarnya ngambil resiko itu sebagai sebuah tantangan. Karena gini Om Andre, gini. Sarang heo. Kita nggak ngerti Pak bahasa apaan itu. Tapi sarang heo itu akhirnya K-pop bisa menginvasi dunia. Terlepas dari permainan di balik itu kita nggak ngerti ya bagaimana strateginya. Tapi kalau bicara dalam konteks bahasa negara luar tuh bisa menginvasi Palembang Pak, menginvasi dunia malah. Ya artinya secara kebahasaan menurutku Palembang harus bisa juga gitu. Tinggal nanti kan gimana strateginya. Berat banget itu. Berat banget itu. Minimal menginvasi sesama daerah Indonesia. Betul. Harusnya seperti itu. Loh Jawa itu sudah menginvasi kita Pak. Nah kita ngomong Palembang manggil kawan udah mas Mbak. Iya betul. Ngapa tidak kakak Ayu lagi ya? Iya benar. Sudah kita nggak sadar kita sudah diinvasi oleh bahasa Jawa, which is itu sah-sah aja. Kan masih Indonesia juga. Nah artinya gini maksudnya gua ngomong itu sebenarnya bukan berarti bahasa Palembang. Bahwa tantangan Om itu ya sangat logis. Kenapa bahasa asing seperti Korea yang sarangyo, tapi kita harus sadari juga behind that itu semuanya main. Untuk itulah saya hadir di Secanting Beras ini buat meminta dukungan penonton Secanting Beras. Ayo kita hidupin lagu-lagu berbahasa Palembang. Betul. Salah satunya dengan caranya yang nonton lagu Budak Lorong. Itu lagu keren loh Pak. Saya 3 bulan produksi lagu itu Pak. Gak main itu. Dana umat. Oke. Dana umat ini maksudnya keroyokan gitu, Om? Keroyokan, Pak. Berarti kolaborasi, Om ya? Apa poinnya? Ternyata banyak juga orang-orang yang peduli dengan bahasa Palembang ini, Pak. Saya didukung. Betul. Didukung. Sebenarnya Budak Lorong itu cuman frase bahasa, Om. Kalau di Indonesia kan lorong itu sudah biasa, Om, sebenarnya. Iya. Saya di Bandung tuh ada lorong juga Om. Iya, anak gang lah ya. Anak gang gitu kan. Nah, itu memang tantangan yang luar biasa dari Om Andi Liso, dimana kalau orang mikirnya gimana caranya booming, pasti kan ini Om Andi tetap coba untuk tetap pengen booming. Tetap lah. Iya. Tetap lah. Realistis ya nggak? Tetap. Cuman gimana caranya Om Andi Liso menjawab tantangan ini? Kenapa saya pengen booming juga Pak? Harus booming dan menghasilkan uang. Tolong dibantu teman-teman karena kalau booming saya punya duit, saya bakal berkarya yang lebih bagus lagi. Berkarya perlu modal, Pak. Iya. Mudah-mudahan ada pengusaha Palembang, Sumsel yang dengerin nih. Perlu modal, Pak. Jangan sampai berkarya nganggu uang dapur. Betul. Maksudnya gitu. Makanya saya berharap ini bisa meledak. Saya bisa bikin lagi yang lain. Jadi mungkin stage-nya sudah di atas rata-rata lah gitu, karena pengalaman. Bahwa industri musik juga kita fokus. Mungkin bicaranya fokus. Ya kalau nggak ada duit susah untuk fokus. Kira-kira kan pas lagi mau cari-cari nada ting kedengeran bunyi token hampir sama tuh. Ini bunyi gitar apa bunyi token ya? Ya realistis lah itu ya. Iya benar. Satu lagi Om Andre saya mau tambahin Om. Siap Om, enggak apa-apa Om. Hari ini untuk Om Andi Liso. Saya memulai mempelopori lagu pop koplo berbahasa Palembang itu yang pertama. Yang kedua, saya mengambil celah, saya mempelajari lagu-lagu Palembang. Tema yang saya angkat ini agak berbeda Om. Belum ada yang ngebahas lagu Palembang itu patah hati. Ambiar-ambiaran versi Palembang nggak ada Om. Belum ada Om ya? Belum ada Om. Kebanyakan lagu Palembang itu kalau saya dengerin, kalau saya bilangnya ya, genrenya gibah, ngomongin orang, ngatain orang, kelakar gitu ya. Betul. Biasa. Ya sah-sah aja. Tapi saya lihat, wah ini salah satu cara strateginya saya harus beda dengan itu. Sebenarnya musik itu kan adalah cerita manusia lah pada umumnya. Semua manusia itu kan akan bicara tentang perjalanan hidup, tentang realita kehidupan, ya, termasuk percintaan. Dan percintaan itu
lagu Bon Jovi itu balad loh. Tapi gebukannya kayak rock gitu kan, Om? Iya. Tapi kalau kita denger itu Bed of Roses, guys. Enak kan? Ranjang Mawar. Tapi kalau di Indonesia dijadiin rock kurang cocok jadi dangdut. Itu, benar ya? Enak. Tapi Om Andre belum pernah dengar kan lagu Palembang yang patah hati seperti lagu kan? Belum pernah Belum ada. Nah, coba Tolong lo dikoreksi ya kalau salah ya, tapi rasa-rasanya emang belum ada. Tapi kalau lagu cinta, Om, percintaan, mungkin bukan cuma pesan untuk adaptasi bahasa Palembang. Tapi yang namanya cinta itu, apalagi patah cinta nih, Om, memang harus harus patah hati lagi deh, Om. Itu buat lagunya sambil patah hati. Jadi memang masuk itu, Om. Itu kalau menurut gue nih, Om, pribadi gue, Om, lagu cinta, lagu patah hati itu memang bicara tentang suatu pengalaman, salah satu stage kehidupan seseorang. Iya. Mau dia cinta monyet, mau dia konyol, itu serah lah, whatever kan. Iya. Kayak dunia itu sudah ending kalau orang patah hati, kan seperti itu. Memang penghayatan itu bener-bener orang yang kayaknya ya memang lagi patah hati itu pas. Iya. Nah, kita dengar lagu nih misalnya lagu Padi Rapuh. Itu pas lagi patah hati, pas banget itu. Pas lagi. Artinya orang yang denger, wah gue banget ya. Iya, dia harus meresep. Lagu itu kan memang harus meresep sesuai dengan suasana. Betul. Itu Om lagi lapang ngomong patah hati susah, Om. Cari lagi ya. Jangan sensor lah itu. Nanti orang rumahnya denger ya. Artinya gini Om Andre. Tantangan itu, Om. Iya, terus balik ke depan tadi masalah saya mempelopori lagu pop koplo berbahasa Palembang. Rasa-rasanya betul. Karena yang lain saya lihat ada berbahasa Palembang tapi dangdut klasik. Kalau pop koplo itu belum ada. Betul. Dan bertemakan patah hati berbahasa Palembang rasa-rasanya juga belum ada. Tapi kalau dangdut klasik ada. Sebenarnya Budak Lorong itu termasuk balad juga, Om, tentang. Iya, basicnya tetap pop. Enggak, maksudnya secara penghayatan itu kan ceritanya tentang. Iya. Iya kan? Peristiwa banyak orang lah. Iya, bahwa percintaan itu selalu dibandingkan dengan si miskin dan si kaya, si miskin, status. Apa arti budak lorong ini? Iya, karena cinta dengan budak komplek ya. Karena yang paling berhasil salah satu yang menyanyikan itu kalau menurut gue slang mawar Mawar merah. Itu benar-benar, tapi kan karena gaya. Tapi nggak pakai sekuntum ya? Ya. Kalau sekuntum jadi mawar merah lagi. Jadi dangdut. Itu hebat Indonesia tuh, tinggal ditambahin imbuhan jadinya dangdut tuh. Ya itu kan bentuk perlawanan kan, Om. Ya kan, yang namanya cinta itu ya nggak ada istilah status. Kalau udah cinta, nggak lihat kan. Nah, itu penghayatan itu diserap dalam musik tuh. Nah itu. Ya sharing lah sedikit Pak, saya buka-bukaan lah. Latar belakang lagu Budak Lorong tuh kenapa temanya seperti itu? Karena memang saya memilih lagu dengan tema patah hati, which is itu beda. Itu studi Om atau? Studi sendiri. Nggak, studi. Oh, studi ya. Based on true experience. Based on true story. Mandi maksudnya? Saya sendiri. Temen? Saya sendiri. Mandi? Dulu. Jadi posisinya mandi anak lorong atau? Saya ya. Saya memang dari keluarga sederhana. Rumah saya di lorong memang. Kemudian saya itu waktu zaman kuliah pernah punya pacar. Tapi ini tidak apa-apa, Om, enggak apa-apa. Istri udah tahu ya? Udah tahu. Oke. Terus nanti berantem, Om. Cinta monyet lah, Om. Cinta monyet, oke. Cinta monyet lah. Masih zaman cinta monyet. Sorry. Ibunya si mantan saya ini pesen, Andi jangan deket-deket lagi dengan anak saya. Alasannya apa, Om? Alasannya karena nggak selevel. Waduh. Jadi urusan ekonomi yang dibilang secara terang-terangan, kita nggak selevel. Jadi kamu tolong jangan deketin anak saya lagi. Akhirnya ketika saya mau bikin lagu, muncul lagi regresi ke situ. Karena saya budak lorong yang ekonomi biasa aja. Dan itu pun sebenarnya isu general di Indonesia. Betul, bukan saya seorang. Penggambaran anak lorong itu kan identik yang namanya tinggal di lorongnya. Orang sederhana lah. Sederhana lah. Sederhana, Pak. Kan. Ya menangnya saya walaupun sederhana cuma agak ganteng dikit lah. Boleh Om. Ya, boleh lah narsis di sini. Tapi itu tergantung pemirsa. Oke Om, luar biasa Om, cerita hari ini kita banyak sebenarnya belum cukup, tapi sudah dibilang cukup baik lah ya. Kita gali dikit tentang mentalitas profesional tadi Om ya. Terus tentang sedikit industri. Om juga menceritakan apa itu industri musik pada umumnya Om. Mohon bantuannya lah yuk teman-teman musisi yang bisa berkarya
bikinlah karya lagu-lagu berbahasa Palembang. Kita main di musik yang industrial sehingga kalian nggak harus kaku dengan warna musiknya. Jadi maksud Om tuh mungkin ikut menggaungkan gitu Om ya? Palembang itu kekurangan katalog lagu-lagu Palembang, Pak, yang zaman sekarang. Beruntung tuh ada yang keren-keren kayak Anis tuh bikin lagu kompring dengan musik rapnya. Terus ada teman kita juga Kelempang Liut dengan bahasa Palembang. Saya muncul dengan pop koplo berbahasa Palembang. Tapi ini kan masih hitungan jari, Om. Betul. Kalau kita ingin musik di Palembang bisa jadi industri, harus banyak yang berkarya bahasa Palembang. Itu tadi Om, kita balik lagi bahwa kan bahasa Palembang ini nggak familiar. Tapi kalau banyak orang yang terus mendengungkannya nyampe. Makanya saya tidak menganggap mereka teman-teman itu sebagai kompetitor. Betul. Justru bagian yang diperlukan untuk membesarkan musik Palembang. Betul Om. Sekarang memang bukan zaman kompetisi Om, sekarang zaman kolaborasi. Yes. Gitu. Iya. Ya. Dan ejakulasi. Loh, apa tuh? Ejakulasi musiknya maksudnya. Oh, ejakulasi musiknya. Harus mencapai. Waduh, hampir disensor nih. Iya. Siap. Jadi Om, itu tadi cerita dari Om Andi Liso ya. Ya ini kan konten 18 plus. Oh, it's okay. Betul. Nah, ini sebagai penutup nih Om ya, karena waktu kita juga untuk buat konten kan terbatas nih. Iya, siap Om Andre. Om silahkan Om berpesanlah seperti apa, terus pengalaman-pengalaman Om itu membawa Om ke suatu kesadaran apa sekarang ini. Silakan Om. Wah, bicara kesadaran ya. Iya. Ya, aku itu berkarya bahasa Palembang karena suatu kesadaran. Apa sih yang sudah saya buat untuk Palembang? Oke. Sudah waktunya kan, Pak? Kayak John F. Kennedy itu, Meh. Jadi orang Palembang, gak ada darah-darahnya. Dan itu adalah kesadaran yang timbul tanpa dibuat-buat. Tuh. Di usia yang setengah matang ini, udah kepala 4. Itu muncul sendiri, Pak. Akhirnya, wah, gua harus berbuat sesuatu lah. Udah makan, minum, segala macam di Palembang. Tapi kita belum berkontribusi apa-apa. Tuh. Muncullah kesadaran ke situ yang pertama. Jadi memang saya pikir saya beruntung ya punya muncul sendiri kesadaran itu ya. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang perlu dijembatani juga. Betul. Makanya di sini saya mencoba menjembatani teman-teman. Kayaknya nggak usah berpikir terlalu banyak, terlalu rumit. Cuma dengan niat berbuat untuk Palembang. Betul. Apapun profesimu, berbuatlah sesuatu untuk Palembang. Nggak usah mikirin macam-macam. Apa feedbacknya, apa untungnya. Tapi ini bentuk pengabdian kita sebagai individu ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga menghasilkan. Kalau berhasil, kemungkinan. Tapi lebih baik dengan niat yang berkontribusi aja. Jadi dibalik Om ya. Kalau kita berharap bahwa ini akan menghasilkan uang yang realita loh Om ya. Iya. Tapi kapan kita mulai? Betul, Pak. Kan kebanyakan mental di kita ini dikit-dikit cuan. Kalau kata Palembang tuh apoloka. Ya kan? Selalu gitu apoloka. Dekat dengan Om Andi Liso apoloka. Iya. Nah, itu kan yang menghambat. Walaupun kita juga harus pahami orang juga butuh duit untuk kehidupannya. Betul. Meningkatkan segala macam itu. Betul. Terus terakhir Om, apa rencana Om ke depan ini? Intisari dari yang sudah kita obrolin tadi Om, sepanjang 2006 sampai sekarang di pers nih jadi segini. Ya. Apa Om? Target Om, rencana program Om segala macam. Dalam jaga dekat ini. Pribadi ya. Pribadi. Saya pribadi itu minta dukungan teman-teman, tolong akses lagu saya sebanyak-banyaknya karena itu akan menghidupkan industri musik Palembang salah satunya. Saya akan terus berkarya. Insya Allah tetap di pop koplo berbahasa Palembang. Dan saya juga akan terus memprovokasi kalian semua untuk bikin lagu berbahasa Palembang juga. Kolaborasi sudah ada belum? Sudah pernah, tapi bukan lagu Palembang, justru lagu Padang, Pak. Lagu Minang, Pak. Om punya ini nggak niatan untuk mengkolaborasi orang-orang di Palembang? Kolaborasi ya? Iya, sudah ada beberapa pembicaraan. Dan Om juga membuka diri Om untuk misalnya kayak contoh Canting Beras nih, kita berkolaborasi untuk apa kan? Kalau membuka diri sih saya terus terang sama yang halal aja, sama istri saya aja. Iyalah, saya open buat kolaborasi lah. Open buat kolaborasi. Siap. Ini gue lihat kan Om banyak tuh teman-teman musisi, ada Om Opik, macam-macam lah. Gue lihat kan. Dan mereka juga sebenarnya perlu saling support walaupun dengan warna masing-masing. Iya. Itu kan mungkin suatu saat ya Wincore campur koplo entah. Kenapa enggak? Om Andre sudah tahu belum? Ada musik genre baru saya lihat di YouTube kemarin, akapela metal.
Wow. Belum pernah lihat. Belum pernah. Akapela tapi metal. Rasanya nggak masuk akal bener nih. Tapi ada Pak, keren Pak. Iya. Setahu saya kan kebanyakan rap nih yang banyak masuk dalam seluruh genre. Sekarang akapela kan. Akapela. Biasanya kita tahu musik-musik lembut ya. Makanya artinya saya ngajak teman-teman, ayo daripada ngabisin energi mikirin kok begini sih, kok begitu sih, kok nggak support sih, kenapa pemerintah begini, kenapa udah itu menghabiskan energi. Lebih baik lo habisin energi lo buat nyari solusi. Udah gitu aja. Sip. Dunia nggak akan berubah, kita merubah dunia dengan merubah diri kita sendiri aja dulu. Udah. Betul banget Om. Itu spirit. Ya nggak apa-apa juga. Maksudnya kalau ada yang mau mengkritik ke sana ya boleh juga. Iya. Tapi kalau bisa ngeritik transfer lah Om hari gini. Ya nggak cuma bisa ngeritik ya nggak Om? Seperti itu Om. Apalagi kalau yang kita kritik itu posisinya lebih besar dari kita, Pak. Agak susah Pak. Maksudnya kenapa nggak mau mengkritik? Karena berpikir real juga. Tapi kan di kiri kanan kita ada sebenarnya yang bergerak ke situ. Ya biarin lah yang orang-orang itu aja. Kadang-kadang kita tuh berpikir positif Om, bahwa mengkritik itu membangun kita. Tapi maaf ngomong jadinya sekarang kok mengkritik jadi kebiasaan. Artinya kalau gua nih Om, kalau gua mau kritik orang gua kaca dulu. Kira-kira gua udah gitu belum lebih baik nggak sih gitu. Walaupun kita nggak pernah selalu ada kurang aja kan. Minimal teman-teman biasakan sebelum mengkritik. Kritik itu perlu juga Pak. Iya. Betul. Sebelum mengkritik karya orang lain, kalau kebenaran lu kenal sama orang yang punya karya, coba pahami dulu apa konsep di balik karya itu. Betul. Jadi nanti baru bisa ngasih masukan yang pas. Betul. Nah kalau misalnya nggak ngerti apa-apa tiba-tiba mengkritik dan kritiknya itu ternyata nggak relate dengan konsep karya itu namanya menghakimi nggak jelas Pak. Ngatain itu namanya Pak. Bener. Itu juga harus dibangun mental seperti itu. Jangan kayak gitulah. Iya minimal kalau kita nggak paham ya udah diem aja. Diem. Kalau saya sih lebih senang berpikir gini Om, kalau orang punya karya walaupun nggak masuk di selera gue, tapi gue berpikir ini karya pasti ada marketnya. Betul. Dan pasti ada alasan kenapa ini buat kita hargain itu. Betul. Gak usah dikatain. Betul. Jadi menghargai, mendengarkan kritik itu juga sesuatu yang harus selalu ada lah, ya Meh. Iya. Untuk kita membangun diri kita juga seperti dan orang lain kan. Dan menyampaikan kritik ada adabnya loh Om. Betul. Jangan sembarangan juga. Betul. Japri ke, ya enggak? Iya. Temuan kita malam ini. Di mana? Oke Om. Siap Om Andre. Aduh, masih banyak tapi kita coba lagi. Mungkin kita akan buat project lah Om ya ke depan. Mungkin kita cari kolaborasi. Siap. Iya kan? Apa project Om Andi ya. Kita buka-buka diri lah sekarang Om. Kita juga bisa saling melengkapi lah sebenarnya. Siap. Melengkapi ya agak ngeri Om kata-kata melengkapi itu. Biasanya itu janji sebelum kawin itu. Oke guys. Jadi itulah tadi bincang-bincang seru kita dengan Om Andi Liso, share cerita Om Andi Liso dan segala macam yang jelas. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan juga yang baru mau mulai musik atau yang mau ngembangin musik, do it. Ya, lakukan aja. Bukan duit namanya, do it. Dengan lakukan. Alat apapun, kualitas apapun, Betul. alat apapun, pokoknya mulai aja udah. Mulai aja dulu. Oke, jadi itulah tadi guys. Cukup dulu dari kita nih Om Ya. Karena waktunya nih. Siap. Oke Om Andi, kita tutup nih Om Andi ya. Santing beras, lapang.